Salam, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama Pak Guru sini, Pak Rusti Arjiman, dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita pelajari mata pelajaran ekonomi, khususnya submateri penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Namun sebelumnya Pak Guru ingin tahu dulu, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya, tidak ada kekurangan suatu apapun ya, dan selalu menjaga kesehatan. Ya baiklah anak-anak semua, segera saja kita akan mulai. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, berikanlah kami pemahaman dan bukalah hati dan pikiran kami untuk mempelajari materi ini demi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya anak-anak semua, kita mulai saja dan Pak Guru akan share terlebih dahulu materinya. Ya, inilah lambang sekolah kita anak-anak ya. Lambang kebanggaan Sekolah Kristen Aletheia dengan moto Veritas Libertas Caritas. Kemudian judul pembelajaran kita kali ini, penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Dan selanjutnya Pak Guru akan sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah memahami keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Menyajikan keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Itulah kompetensi dasar yang harus kita capai untuk pembelajaran kali ini. Berikutnya adalah Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari uraian materi ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian ekonomi maritim dan mendeskripsikan pengertian ekonomi kelautan. Dan juga kalian mampu menjelaskan perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Berikutnya diharapkan juga kalian mampu menganalisis kondisi ekonomi maritim di Indonesia, serta kalian mampu menganalisis strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Selanjutnya, yang pertama kita bahas adalah potensi ekonomi kelautan Indonesia. Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri dan jasa. Itulah pengertian ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Yang keduanya ini kita pelajari, namun berada dalam satu submateri, yaitu penguatan ekonomi maritim Indonesia. Contoh kekayaan Indonesia di sektor kelautan adalah pengembangan rumput laut dan terumbu karang. Rumput laut dan terumbu karang merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Berikutnya adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan dan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia maritim dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern.
Selanjutnya kita lihat kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari segi yang pertama, sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitanya industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, bangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Berikutnya, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun sangat kurang. Selanjutnya kita lihat di sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat memberi efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang tinggi. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan (land-based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan (ocean-based development). Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Kita ingin 5 pelabuhan besar itu siap untuk ASEAN Connectivity. Apa itu ASEAN Connectivity? ASEAN Connectivity adalah forum kerjasama antar negara-negara ASEAN untuk membangun keterhubungan transportasi dan infrastruktur guna mewujudkan ASEAN 4.0. Nah, itulah uraian materi kita kali ini tentang kekuatan ekonomi maritim di Indonesia dan gambarannya mengenai maritim kemaritiman juga di negara ASEAN lewat ASEAN Connectivity. Selanjutnya, Pak Guru akan evaluasi bagaimana pelajaran ini dengan beberapa tugas. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim, apa perbedaan ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan. 3. Jelaskan kondisi industri pelayaran Indonesia saat ini. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ASEAN Connectivity. Dan yang terakhir, menurut pendapatmu sendiri, apa tujuan kita mengembangkan ekonomi kemaritiman maupun ekonomi kelautan di Indonesia? Nah, itulah anak-anak semua materi kita, pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ya, dan dapat kalian kerjakan dengan baik soal-soal yang Pak Guru berikan. Baik anak-anak semua, Pak Guru akan akhiri, dan tapi ingat selalu, jaga selalu kesehatan, bila keluar rumah, gunakanlah masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Sampai jumpa dan bye.